Namanya Nuaiman bin Rafa'ah. Ia merupakan salah satu pengikut setia dan berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Beberapa riwayat menyebutkan tentang kebaikannya dan partisipasinya dalam berbagai peristiwa sejarah Islam. Nuaiman bin Rafa'ah adalah salah satu sahabat yang dikenal karena kecintaannya kepada Rasulullah dan Islam tentunya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia adalah seorang pedagang dan seorang pahlawan dalam peperangan Islam. Selain itu, ia juga dikenal dengan kebaikan hatinya dan kemurahan dalam membantu sesama. Ia juga sosok yang kocak dan humoris. Soal kejahilannya luar biasa. Namun Nabi nggak pernah sekalipun marah, bahkan Nabi bisa terpingkal-pingkal meski dikerjai sahabatnya ini. Kejahilannya yang mahyur bagi Rasulullah membuat tak boleh ada satupun yang menyakiti Nuaiman. Rasulullah pun melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman karena ia adalah seorang mujahid sejati Islam. Nuaiman juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya, hingga Rasulullah bersabda, "Kalian jangan senang menghujat Nuaiman karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya." Nuaiman adalah seorang mujahid sejati Islam. Ia menjadi asbul bad karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain. Nuaiman banyak melakukan hal-hal konyol jahil hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya terpinggal-pinggal tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target keusilannya tidak hanya para sahabat, tapi bahkan juga Rasulullah. Dikisahkan suatu ketika Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Nuaiman lantas mendatangi penjual madu dan menyuruhnya untuk mengantarkan madunya itu kepada Rasulullah. "Nanti kamu minta juga uang harganya," kata Nuaiman kepada penjual madu itu. Penjual madu menuruti apa yang diucapkan Nuaiman. Ia datang menghadap Rasulullah dengan membawa seguci madu. "Hadiah dari Nuaiman," ujarnya. Rasulullah senang karena mendapatkan hadiah madu dari sahabatnya itu. Namun Rasulullah terkejut. Penjual madu juga menyodorkan tagihan. "Ini madunya Rasulullah, harganya sekian," kata penjual madu. Rasulullah langsung sadar memang seperti itulah kelakuan Nuaiman. Memberi hadiah, tapi beliau malah harus membayarnya. Beliau akhirnya memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu, sekaligus tagihan harganya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Ia bertanya kepada sahabatnya itu, "Mengapa melakukan hal itu?" "Saya ingin berbuat baik kepada Anda Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa," jawab Nuaiman. Rasulullah lalu tersenyum setelah mendengar jawaban sahabatnya itu. Demikianlah Rasulullah. Beliau biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman, tidak tersinggung apalagi marah. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah untuk memohon izin mengajak dua sahabatnya untuk ikut berdagang dengannya. "Ya Rasulullah, saya ingin minta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, Nuaiman dan Syuabit bin Harmalah," tutur Abu Bakar, yang kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas masing-masing. Salah satunya Syuabit yang ditugaskan menjaga perbekalan karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang pergi berniaga dan Syuabit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada sahabatnya itu di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. "Wahai sahabatku, aku sudah lapar. Maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan hari ini," ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Syuabit karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Mendengar jawaban Syuabit, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu, atau kau akan kuberikan pelajaran." Syuabit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar, kemudian berusaha untuk mencari tempat penjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut, yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu,
Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah, katanya. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki kecacatan, di mana ia takkan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksud oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibit yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibit sebagai hamba sahaya yang dimaksud oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun, teriakan itu ditangkapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu." Mereka yang menangkap Suwaibit terus menghiraukan teriakan dirinya sambil membawa Suwaibit dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakan untuk membeli makan minum hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suwaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa dan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Demikian beberapa kisah tentang sosok Nuaiman bin Ibnu Amir bin Arafah. Nuaiman yang selalu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa saat berada di dekatnya.